Halo, saya kali ini bersama dengan perempuan-perempuan cantik nih ya, yang masing-masing menikah dengan, warga negara asing, jadi mixed marriage. Ini di podcast saya yang kedua, Coffee Time bersama Eki. Hai, saya Angela dari Jakarta. Suami saya dari Utrecht, Belanda, bernama Chris van Kasteel. Hai, aku Syari, aku dari Jakarta juga. Suami aku warga negara Australia. Namanya Jason Morrison. Hai, aku Mia dari Jakarta. Suami aku berasal dari Jerman. Sebenarnya kita nih dari tadi udah asik nih ngobrol-ngobrol, terus kepikiran, kenapa nggak langsung direkam aja ya gitu. Jadi kita sih sebenarnya tadi ngobrolnya dari A sampai Z sampai masalah scammer ya, ada yang istilahnya cerita-cerita horor mengenai PDKT dengan warga negara asing. Tapi alhamdulillah juga banyak juga yang cerita-cerita serunya, yang success story-nya. Nah, kita mulai dulu dari Mbak Mia nih. Mbak Mia, gimana dulu perkenalannya? Perkenalannya dikenalin sih kalau aku. Iya, jadi Mia ini tante aku nih, dia Iya. tante aku. Jadi suami aku punya teman, jadi dia dikenalin dari teman suami aku gitu loh. Ya sampai akhirnya berjodoh, nikah. Ya memang jodoh juga kali ya. Iya betul, jadi juga. Dan ini juga istilahnya kan juga beberapa pernikahan mixed marriage ini ya dari perkenalan jadi kayak snowball gitu ya. Misalnya kayak Angel juga gimana Angel? Nah, Ya. Angel juga dulu juga melalui teman juga ya? Ya betul, aku dikenalkan sama sepupunya Chris itu teman aku, jadi dikenalkan. Terus kalau Syahri kan berkenalan melalui itu ya? Aku dari website dating ya, internet aku perkenalannya. Indonesian Cupid. Jadi kalau teman-teman mau cari jodoh bisa diikutin. Iya. Ini ada YouTube aku di sini. Sembari ya, jangan lupa follow ya, subscribe gitu. Nanti ada tips-tips. Waduh. Cara mendapatkan suami bule. Iya. Nah iya tadi udah kita tadi cerita apa ya yang tadi kita seru banget. Oh gini tentang Suaminya tinggal di mana? Suaminya Mbak Mia gitu. Berapa tahun bedanya Mbak? Aku bedanya 20 tahun. 20 tahun kebetulan. Iya, jauh banget ya. Nggak masalah kalau bedanya. bule ya. Kita tinggal di Bali. Iya, karena dia nggak mau tinggal di Tangerang. Ya, kita tinggal di Bali. Kenapa tuh nggak mau di Tangerang? Dia sih dengan alasan ya Jauh ke pantai. jauh ke pantai, nggak ada pantai, terus nggak free gitu ya. Kalau di Tangerang kerja, kalau di sana kan bangsa dia banyak ya, jadi lebih suka lah. Iya betul. Banyak bule-bule lainnya Iya, gitu ya. betul. Dia merasa tidak terlalu jauh dari komunitasnya gitu ya. Gitu sih. Dan merasa nyaman ya. Nyaman banget dia di sana sampai nggak mau pulang. Enaknya punya suami yang usia lebih tua tuh apa? Iya. Oh, aku disayang banget sih. Wow. Disayang sih aku dia sayang banget sama aku gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Ya, itu aja sih. Apa disayangnya bagaimana gitu, cerita dong. Ya dari semuanya ya. Pokoknya Apa dia jadi ya? ibu bosnya. Ibu bos, princess. Diratukan. Alhamdulillah. Iya. Nah, waktu itu prosesnya dari dikenalin sampai akhirnya menikah itu berapa lama? Karena dia nggak mau lama, ya dia berapa bulan? Sebentar 3 ya? 3 bulan. Dia langsung datang ke sini. Wow, 3 bulan. Ya dia karena dia nggak mau pacaran, dia memang benar-benar mau menikah sama aku gitu ya. Cari istri bukan cari pacar. Ingat ya guys, kalau bule benar-benar mau menikah itu artinya serius. Ya. Karena mereka tuh menganut adat living together. Ya, apalagi kalau menikah sampai ke KUA resmi 2 negara, berarti dia benar-benar serius. Benar-benar cinta ya. Kalau dia pacaran terus ngajak-ngajak nikah, beneran deh. Hati-hati. Red flag. Yes. Wasting time. Ya pokoknya Cari yang baru. iya betul. Cari yang baru. Bukan
detik orang lainnya. Tuh ya, dengerin ya. Ini dari pengalaman masing-masing teman-teman kita di sini yang beruntung banget Apalagi ketemu sampai dengan mau jodoh, alam ya. ketemu jodoh yang istilahnya benar-benar serius dan cinta kepada istrinya, pasangannya. Jadi benar-benar mereka mau menjalani pernikahan gitu, karena sebenarnya living together pun nggak masalah bagi mereka ya. Terus Sari kira-kira ada yang mau diceritain lagi nggak? Nih, Tadi kan pokoknya juga kalau bule yang serius itu pasti mau datang, ya kan? Dia bilang bakal, oh aku cari istri nih, pasti dia nggak akan tuh yang namanya kirim duit duluan. Pasti dia datang duluan, barulah. Kalau dia punya duit ya kasih duit, ya kan, masalah duit. Aku dikirim duit banget. Oh dulu ya sama. beda-beda Tapi ya. jarang-jarang, enggak maksud aku gini loh, bukan kalau kirim duit masih kayak nominal masuk akal kan, tapi kan kalau banyak yang kayak aku akan kirimin kamu berapa miliar plus perhiasan, plus ini, dan ngirimnya itu kayak Kena bea cukai. iya kena bea cukai atau apa, itu berarti scammer, palsu, bukan bule jodoh beneran deh, itu penipu. Itu red flag ya. Iya, red flag. Terus kalau misalnya apalagi nih yang istilahnya harus kita hati-hati, warning nih kalau ketemu yang seperti ini gitu. Warning kalau misalnya ketemu bule yang seperti ini, jangan deh. Apalagi Apa ya, kayaknya yang nge-seks ya, kayak misal ketemu bule bawaannya maunya nge-seks duluan ya, bawa ya kan? tidur gitu. Kalau yang bule normal kayaknya enggak yang kayak nggak aji mumpung, nggak aji. iya, kayaknya enggak yang otaknya ngeres gitu, pasti ngomonginnya serius-serius aja gitu. Ada lah kayak ngomongin jorok mentar. Normal lah ya. Iya, kalau yang normal ya. iya, kalau baru-baru dia juga pasti malu lah ya, jaga image kan. Ya kalau memang serius sih mungkin lebih ke pribadi kita. Dia akan mengenal pribadi kita seperti apa, keluarga kita seperti apa. Karena kalau kita berpasangan dengan warga negara asing, bule, kita tuh harus jujur. Kunci utama jujur ya. Iya, betul. Komunikasi terbuka, apapun itu, sejelek-jeleknya udah omongin. Jangan kita bohong-bohong, karena bule kalau kita udah bohong tuh dia langsung Iya, bohong satu kali dikira tukang bohong Nggak aja akan udah. percaya lagi. Iya. Sampai kapan? Jadi kalau punya anak 5, kasih tau aja 5 gitu, nggak usah. Kalau punya uang bilang nggak punya uang. Iya, soalnya kalau pura-pura punya duit nggak dikirim-kirim. Nggak akan dikasih. Betul. Karena mereka juga bukan yang royal gitu loh. Nggak usah basa-basi ya, kita Betul. nggak usah yang basa-basi. Mereka itu nggak pelit, tapi mereka itu maksudnya memperhitungkan gitu pengeluaran, karena kan memang biaya hidup juga besar, ya Iya, kan? di luar. Jadi luar negeri, walaupun di Eropa, di Australia atau di Amerika tetap biaya hidupnya besar gitu loh. Kalau di kurs dengan Indonesia, jelas uang kita jatuh ya, jadi uangnya besar. Tapi kalau mereka stay di Eropa, ya biaya hidupnya juga besar gitu. Ya pokoknya normal lah ya, Normal. sama aja gitu kayak di sini. Jadi ya udah jujur aja kita. Apa lagi nih tanyanya? Nah, kira-kira ada nggak sih waktu saat-saat dimana kepikiran, culture shock banget nih, geger budaya gitu. Kok nggak nyangka ya ternyata seperti ini. Ada nggak masa-masa seperti itu? Yang, kok begini ya gitu. Culture shock-nya Makan makanan minuman. ya, cuaca. Ya, minuman sih. Hmm. Minuman sih. Kalau makan sih kita mungkin biasa ya makan western gitu. Cuma kalau minuman sih kayaknya. Minuman kenapa tuh? Suami Iya, doyannya lebih minuman alkoholik gitu. alkoholik banget lah kayak gitu. Karena Banyak mereka memang Iya. budayanya seperti itu budaya, gitu ya. iya. Kita nggak bisa larang. Setuju Ya, banget. sama aku juga, suami nggak bisa lah dilarang kalau masalah minum. Beruntung kalau yang lakinya nggak alkohol tuh beruntung. Tapi kayaknya agak jarang sih ya bule nggak nggak minum pakai. bir, nggak minum alkohol ya. Suami saya juga di Belanda tuh mereka mayoritas kalau Eropa tuh minum bir ya, nggak yang alkohol wine atau apalagi whisky, tapi mereka lebih ke bir ya. Jadi kayak minuman air putih aja buat mereka benar. gitu. Nah, pas tinggal stay di rumah, saya kan karena kita keluarga muslim ya, jadi kan nggak bisa minum bir di rumah kan. Nah, saya juga ada anak ya kan. Otomatis kalau suami mau ngebir saya ajak ke kafe gitu.
gitu. Ya saya temenin, saya pantau gitu kan. Karena seperti tadi aku bilang ya, kita nggak bisa melarang ya, karena itu udah budaya mereka kan gitu. Tapi mereka juga suami saya berusaha untuk ya tidak minum dalam 1 bulan, mungkin cuma hanya beberapa kali gitu, nggak tiap everyday minum ya kan, karena kan memang nggak bisa juga di rumah. Jadi harus ke kafe. Kalau suami aku nonstop sama peminum tapi bedanya peminum sini sama peminum sana ya, mereka minum tapi nggak mabuk-mabuk aja, mereka tetap stay Bertanggung jawab gitu ya. Stay bukan calm. untuk mabuk, tapi emang kayak udah benar-benar kebiasaan menikmati. ya, udah Iya, kebiasaan kayaknya ya. Kayak kita menikmati. minum kopi kali ya. Betul, menikmati. Nah, kalau masalah romantisnya sendiri kan, kalau kita nih ya, Langsung kalau pria lokal ya, pria Indonesia kan mereka kadang kurang bisa untuk mengekspresikan rasa cinta. Kalau bule, kalau kita lihat kan mungkin mereka lebih bebas gitu ya. Gimana gitu? Nih Mia dulu. Iya, tiap hari kali ya. Dia bilang selalu I love you gitu. Pagi mau tidur, bangun tidur gitu sih. Iya, Gitu sama aja sih. aku juga kayak love you tiap mau tidur itu Bangun pasti. tidur kayak gitu sih. Iya. aku juga gitu. Everyday tuh pasti I love you, have a nice day, keep spirit. Ya mungkin ini salah satu kenapa perbedaan pria Indonesia dengan pria warga negara asing atau bule ya, mereka memang mengungkapkan rasa cinta dan itunya memang setiap hari gitu ya, seperti tadi Mbak Mia bilang ya, pagi siang sore malam every time. Iya. Ya kan, nggak ada jeda gitu untuk ngucapin aku cinta kamu. Kalau di bahasa Belanda tuh ich hou van jou, skatse, aku cinta kamu sayang gitu. Kalau bahasa Jerman apa? Kami ya. Oh dia Enggak, Inggris. dia kebanyakan bahasanya Inggris. ya. I love you aja sih, love you gitu. Love you so much gitu Iya. ya. Love you more gitu-gitu aja. Aku dengar dari Mbak Sari nih, suaminya Mbak Mia nih cinta banget sama Mbak Mia gitu. Alhamdulillah sih. Iya. Sampai nggak mau kehilangan banget. Masya Allah. Iya. Nggak mau ketinggalan dikit, nggak mau ya gitu Ikut lah. aja, Mau maunya ikut aja. Oh, kemana-mana. jadi nempel aja kayak perangko. Betul. Alhamdulillah. Oke. Terus ada cerita-cerita lucu nggak sih selama menjalin hubungan dengan WNA nih? Lucu. Apa ya lucunya? Banyak sih. Banyak sih ya lucu. Kadang-kadang Spontan kayak gitu ya. aja sih. Iya. Lucu kalau kita gosipin dia nggak ngerti. Apalagi kan kita keluarga ya. Iya. Jadi suka Suka gosipin. Iya. Padahal jadi orang yang digosipin di sebelahnya. Iya. gitu. kadang dia nggak ngerti. Ikut ketawa. Kita ketawa Hati-hati ikut loh, udah ketawa. belajar loh bahasa Indonesia ternyata Iya, tidak emang ya. Iya, sekarang Dikit-dikit udah bisa belajar. Jadi kita ngomongin dia, terus dia ikut ketawa padahal yang Ketawa. diomongin. Iya, iya kita kayak lihat deh. Ntar dia ikutan. Padahal sih ngomongin dia lucu aja. Kalau Mbak Mia sendiri punya anak nggak dari Enggak emang. Enggak. Hmm. Emang Ada enggak anak sih dari udah. suami yang Iya. Aku anak 2. Hmm. Sama dia belum punya anak. Baru juga sih ya. Baru suami 2 punya tahun ada lebih. anak juga. Enggak. Oh, tidak. Baru Single ya. 2 tahun Iya, ya. single. Oh, dia nggak punya anak. Nggak punya anak ya, Nggak single punya ya. anak. Suaminya ada anak Ada ya, dari 2. suami sebelumnya. Iya. Ada lagi yang mau diceritain kira-kira yang Udah deh kayaknya. Ya gitu kali ya, suka dukanya ya. Jadi enggak. Oke, jadi gitu teman-teman semua obrolan kita yang asik malam ini. Semoga bisa memberikan hikmah atau seenggaknya menjadi gambaran deh untuk teman-teman yang sudah mempunyai pasangan bule atau berencana mau punya pasangan bule. Jadi udah tahu kira-kira apa yang ada di depannya nanti yang akan dihadapi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam. Bye.
kita balik lagi nih ngobrolin tentang sisi romantis. Tadi kan sudah dibahas ya tentang sisi romantis dari pasangan bule. Kira-kira itu seperti apa sih yang istilahnya yang membuat kita tuh agak culture shock juga, terutama untuk orang-orang di sekitar kita. Itu gimana? Oh iya, kalau suami aku seneng bilang kamu cantik gitu loh, sambil gini-gini nih, ih cantik banget mah gitu. Jadi di depan siapapun dia, temen aku, mama aku, kadang mama aku suka ngomong gini, ih cantik dari mananya gitu. Cantik cuma buat suaminya ya. Iya betul. Jadi kayak cium, peluk itu dia di depan orang, di depan umum, di kapan aja dia mau, ya dia nggak malu, dia ngungkapin kayak gitu loh. Ya kan, bener kan? Sama, aku juga gitu. Tiba-tiba dia cium aku, nyosor mulu. Akunya kan malu ya, bukannya akunya malu gimana, akunya sih fine-fine aja diciumnya sama suami. Cuman kita kan budaya Indonesia itu kan yang seperti itu nggak ada ya. Dan keluarganya kan muslim ya, ibu haji gitu kan, berhijab. Jadi kayaknya disosor kiri kanan gitu, kayaknya gimana gitu. Terus aku yang nonton yang malu ya, yang lihat yang malu. iya, jadi terus langsung mamaku ngeliatin, melototin. Terus gimana dong? Ya awal-awal mungkin mamaku shock ya ngelihat suami Yang segitu nyosor, ekspresifnya iya, ya. ekspresif banget. Tapi lama-lama ya udah gitu. Berarti ya memang cinta banget kan sama anaknya. Nah, kalau suami ekspresif seperti itu, kita gimana bahasnya? Ya gimana ya? Juga. Tetap harus gitu. Cuma kadang-kadang aku bilang, ih, Sebenarnya sih gitu. seneng tapi agak risih ya kalau depan orang banyak. Not here gitu. Tapi aku jelasin ke dia sih, Indonesia tuh nggak bisa begini. Aku bilang kok ke suami, nggak bisa kamu tuh cium aku di depan umum karena Indonesia itu ya mayoritas Muslim. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, tapi kamu kan istri saya. Dia bilang gitu. Masa aku nggak boleh cium istri aku? Dia. Gitu. Iya betul. Cuman di Indonesia nggak bisa seperti ini. Aku bilang gitu. Karena kan memang gimana ya kita dicium tapi orang yang semua pada melotot Pastinya ya. gitu.